Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah Allah kembali berikan kita kemudahan untuk bermujalasah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala agar hati kita semakin lama semakin bercahaya. Salawat dan salam untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas sebuah tema baru, judulnya ahwalun nafsi wa muhasabatuha, keadaan jiwa dan muhasabah jiwa itu sendiri. Jamaah sekalian, jiwa ini, nafsu ini merupakan penggerak yang Allah berikan kemampuan untuk bergerak menerima kebaikan dan juga bergerak mengarah kepada keburukan. Maka apabila jiwa ini ditarbiyah, dididik dengan baik, tentunya akan menjadi jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jiwa itu dibiarkan mengikuti hawa nafsu, maka jiwa itu akan cenderung kepada keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Siapa yang melampaui batas, tagha, melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan jiwanya itu lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah ma'wa, tempat kembalinya. Inilah yang kita lihat banyak di antara manusia yang jiwanya tagha, melampaui batas, yang jiwanya lebih mementingkan urusan duniawi. Akhirat ngosek, dipikir nanti, yang penting bisa menikmati dunia ini. Nah, orang-orang hatta yang ngaku Islam pun baik yang terkena pemikiran mencintai dunia melebihi cinta kepada akhirat atau kepada agama. Dan ini kalau sudah seperti itu bahaya sekali. Madhibani ja'i'ani arsala fi ghanamin, begitu Nabi bersabda kurang lebih, tidaklah dua kawanan serigala yang dilepas di kawanan domba, bi afsada min hirsil mar'i ala dini wa ala riyasat al jawar ala dunya wa riyasati, tidak lebih berbeda daripada orang yang sangat mencintai
apa dunia dan kepemimpinan lidini untuk agamanya. Artinya tidaklah serigala yang lapar itu lebih berbahaya dibanding orang yang sudah cinta dunia, cinta kedudukan, itu mesti dia akan membahayakan agamanya. Agamanya akan dikalahkan oleh cintanya kepada dunia. Sehingga kita lihat orang-orang banyak yang tidak lagi peduli halal dan haram. Kenapa? Mementingkan dunia. Orang-orang tidak peduli apakah ini korupsi ataukah tidak, yang penting senang. Nah gitu ya. Yang itu terjadi kerusakan di bumi ini karena memang manusia tamak kepada dunia. Nah, ada menua amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, pada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh jannah adalah tempat kembalinya. Jadi jiwa akan bisa tertata apabila punya apa tadi? Khafa maqama rabbih, takut kepada maqam, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syubhat, penyakit hati kan ada dua. Penyakit syubhat, tidak tahu yang benar, itu obatnya apa? Al-ilm, ilmu. Misalnya ya, ada orang-orang yang dia belum tahu bahwa menghadiri Natalan itu tidak boleh dalam agama Islam, dalam pendapat para ulama muktabar, karena itu dianggap apa? Mencampur adukan agama. Dia belum tahu, dia datang. Kemudian setelah itu ketemu orang yang tahu, diterangkan dengan dalil-dalil yang kuat, akhirnya dia berhenti dari berbuat seperti itu. Ini namanya orang tidak tahu atau bodoh, obatnya apa? Ilmu. Syubhat, obatnya ilmu. Nah, yang berbahaya itu ketika syahwat. Syahwat ini bisa orang bodoh, bisa orang berilmu. Nah, maka pernah kita dengar ya, ada seorang hafid tapi malah berbuat yang nggak baik kepada anak-anak santrinya yang dia punya penyakit senang sama jenis. Kenapa? Kira-kira dia tahu nggak haramnya apa namanya menyukai sesama jenis, pedofilian namanya? Tahu. Lah kok terjadi? Kenapa ini? Syahwat, penyakit syahwat. Yang ini sangat berbahaya sekali. Bahkan ketika malaikat Jibril alaihissalam waktu itu ditunjukkan neraka jahanam, Allah suruh Jibril melihat neraka. Kemudian Jibril diminta untuk berpendapat. Jibril alaihissalam berkata, ya Allah, saya yakin semua hambamu akan takut dengan neraka jahanam. Tidak ada yang berani masuk neraka karena siksanya mengerikan. Apinya 70 kali lipat panas api dunia. Kemudian rantai-rantainya, minuman-minumannya dari nanah, dari air yang mendidih, makanan zakum yang bisa menghancurkan isi perut. Takut, mesti orang nggak berani masuk neraka. Kemudian setelah itu Allah kelilingkan godaan-godaan, wa huffatil naru bisyahwat. Di sekitar neraka itu banyak hawa nafsu, syahwat, syahwat wanita, syahwat kedudukan, syahwat apa, kalau bahasa orang dulu itu jeneng dan jenang. Tahu ya Pak? Syahwat jeneng itu berarti cari muka. Dia nggak butuh jenang, nggak butuh duit, dia sudah kaya, tapi dia butuh pengakuan. Ini syahwat untuk tadi jah, kedudukan. Atau syahwat jenang. Apa jenang? Ya,
dunia, maka dia kemaruk pada dunia, mencari itu syahwat. Ya. Dikelilingi itu, sehingga ketika sudah dikelilingi, mereka juga melihat ternyata godaan-godaan hidup syahwat ini dahsyat. Sampai Jibril berkesimpulan, ya Allah, saya khawatir gak ada satupun hambamu kecuali akan masuk ke neraka karena beratnya godaan syahwat. Apalagi hari ini, zaman sekarang ini godaannya lebih berat lagi. Ya, kemajuan teknologi ini lebih membuat berat godaan-godaan untuk anak-anak generasi sekarang itu. Dan zaman sekalian, syahwat ini obatnya tidak cukup ilmu, karena orang berilmu juga bisa kena syahwat. Obatnya apa? Al khauf minallah, takut kepada Allah. Ilmu yang membawa rasa khauf, takut. Khauf minallah ini ada ulama mengatakan ya dua, khauf bimaqami rabbi, takut dengan maqam Allah, kedudukan Allah yang maha perkasa, maha kuasa. Kita sadar itu, maha melihat, mengawasi, kita takut kalau melanggar Allah. Yang kedua, khauf bi'adzabillah, takut min adzabillah, dari azab Allah, itu neraka jahanam. Jika rasa ini bisa masuk dalam hati, ke dalam jiwa kita, insya Allah syahwat bisa kita tundukkan. Makanya Nabi pernah bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu orang yang berjihad melawan nafsunya untuk ditundukkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad yang paling pertama itu jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, jihad pertama itu jihad menundukkan hawa nafsu biar mau tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. La yu'minu hadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, kata Nabi, kamu tidak beriman dengan baik sampai hawa nafsunya ngikuti yang aku bawa, ngikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya hawa nafsu, silahkan, tapi diarahkan sesuai dengan syariat. Itulah yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu jemaah sekalian, jiwa ini bisa seperti itu tadi, bisa berubah-ubah. Nah, tentang nafsu ini, tentang jiwa ini, para ulama menyebutkan, membagi sesuai dengan dalil ya, nafsu menjadi tiga jiwa. Yang pertama an-nafsu al-mutmainnah, yang kedua an-nafsu al-lawwamah, yang ketiga nafsu ammaratum bisu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang telah tenang. Apa itu? Idza sakaratin nafsu ilallahi azza wa jalla, apabila jiwa telah tenang menuju Allah, wa tuma'annat bi dzikrihi, dia tenang berzikir kepada Allah, wa anabat ilaihi, dia kembali kepada Allah, apa-apa kembali kepada Allah, washtaqat ila liqa'ihi, dan merindukan pertemuan dengan Allah, wa anisat bi qurbi fahiya mutmainnatun, dan dia merasa nyaman dekat dengan Allah, itulah nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang itu jiwa yang apa-apa itu sudah Allah, menikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita lihat Nabi dan sahabat ya, jiwanya
sudah banyak makomnya jiwa nafsul mutmainnah. Nabi itu kalau sedang ada problem, apa yang beliau lakukan? Ya Bilal, arihna bisolah. Punya ada nanti tenangnya dengan sholat, kembali kepada Allah. Beliau kalau malam asyik bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau disebutkan oleh Ibu Aisyah karena sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Hatinya telah nyenel kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa yang mutmainnah. Inilah jiwa yang nanti akan dipanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang percaya, tenang dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya, melalui rasulnya, tenang dengan perintah, dengan informasi-informasi dari Allah tentang kematian, alam barzakh, tentang kiamat. Hatinya tenang, penuh dengan keyakinan tentang apalagi takdir Allah, dia ridho, tidak marah-marah dengan takdir Allah. Itulah jiwa yang telah mencapai jiwa mutmainnah. Teman sekalian, jiwa ini jiwa yang tadi ya dimiliki oleh ahli iman yang kuat, sehingga kita lihat orang yang sudah seperti ini itu kadang-kadang tidak bisa masuk logika orang-orang yang belum bisa merasakannya. Kita ingat misalnya jiwa yang telah tenang ya, dan itu cepat sekali. Saya juga masih mikir kok cepat ya. Siapa? Para penyihir Fir'aun. Ingat ceritanya kan, ketika penyihir Fir'aun membantu Fir'aun dengan janji nanti kalau menang akan dikasih hadiah. Ternyata apa? Ketika saling beradu kekuatan, penyihir Fir'aun terkejut karena semua tali-tali yang berupa ular itu hilang dimakan tongkat. Sadarlah para penyihir, ini bukan sihir. Kalau sihir tarung nanti balik wujud semuanya, yang satu tongkat, yang satu tali. Tapi ini setelah tarung kemudian talinya hilang, dimakan oleh ular yang kemudian menjadi tongkat lagi. Sadarlah para penyihir, ini bukan sihir, ini betul-betul mukjizat. Akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Fir'aun mengancam, kalau kalian beriman sebelum saya izinkan, saya potong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang. Masya Allah, dengan cepat para penyihir telah mencapai ketenangan jiwa. Mereka mengatakan faqdi ma anta qad. Silahkan putuskan apa yang kau putuskan. Itu hanya keputusan dunia saja. Mereka mengharap pada Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jiwa yang tenang ya, jiwa yang hidupnya ini menikmati kehidupan bersama Allah, sehingga dia tidak mudah tergoncang-goncangan urusan duniawi. Itu jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang seperti ini tentunya dimulai dengan sebuah kesadaran, sadar tentang dirinya, sadar dia akan mati, sadar ketemu Allah nanti. Jadi muncul kesadaran. Maka ini namanya yaqdhah. Ini langkah pertama untuk mencapai jiwa mutmainnah, harus dimunculkan dalam jiwa itu yaqdhah. Apa yaqdhah itu? Sadar diri sebagai hamba Allah. Karena banyak orang yang nggak sadar
nggak sadar wis meh mati. Makanya akhirnya ya nggak sadar, tua-tua keladi, tambah tua tambah jadi banyak dosanya. Contoh yang nggak sadar siapa? Ya iblis. Iblis itu kan minta usia yang panjang, tapi nggak yakdoh, dia malah berbuat apa? Mengancam untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya. Ini contoh yang nggak sadar diri. Jadi jamaah sekalian, kalau ingin hati kita, jiwa kita masuk jiwa yang tenang, maka kita harus sadar diri sebagai hamba Allah, sadar kita akan ketemu Allah, sadar kita akan dihisab oleh Allah. Semua kita sadari sehingga kita menjadi orang yang yaqdhah, hati jiwa kita sadar, akhirnya bisa mencapai ke nafsul mutmainnah. Itu yang pertama, nafsul mutmainnah. Yang kedua, nafsul lawamah, jiwa yang lawamah. Apa ini lawamah? Lawamah itu suka mencela. Apa itu maksudnya? Yaitu suka mencela dirinya ketika mungkin dia lalai. Jadi nafsu lawamah ini jiwa yang masih punya keburukan, senang keburukan, selain juga senang kebaikan. Nek di masjid kumpul ngaji ya seneng sing apik-apik. Engko ketemu kanca ning njaba dijak maksiat ya melu-melu katut. Ini namanya nafsul lawamah. Dia ibadah oke, dosa masih oke juga. Itu namanya nafsul lawamah. Nah, orang dia akan melaknat atau lawamah itu mencela dirinya. Kenapa saya begitu ya? Kenapa saya begini? Ya itu nafsu lawamah. Nah, apabila nafsu lawamah ini mendekat kepada lingkungan kebaikan, maka biasanya dia akan lebih kuat ke kebaikannya. Tapi kalau nafsu lawamah ini dekat dengan lingkungan keburukan, maka biasanya yang lebih kuat adalah nanti keburukannya. Nafsu lawamah ini harus banyak bersama-sama bergaul dengan orang-orang baik agar madah kebaikannya terus menguat dan kecintaan kepada maksiat keburukan melemah. Kalau tidak nanti bisa sebaliknya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini kita harus bentuk ya supaya nafsu lawamah kita nanti berubah ke mutmainnah, membentuk lingkungan yang baik. Dimulai dari mana? Di rumah. Makanya kan Nabi ingatkan kita, rumah yang baik itu apa? Atau bahasanya 4 kebahagiaan anak Adam. Arba'un min sa'adati ibni Adam. Ada 4 sarana membuat anak Adam itu bahagia. Pertama apa? Baitun wasi'un, rumah yang luas. Nah, kita ini harusnya di rumah itu ya minimal ada berapa ya? 4 kamar ya. Kamar utama untuk orang tua, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, kalau bisa kamar tamu. Berarti coba berapa? 4. Tambah 1 lagi kamar atau tempat untuk musola. Nah ini idealnya rumah itu seperti itu. Berarti ya cuma 3 kali 3 ya iso. Kalau enggak ya 6, 9 atau berapa. Tapi insya Allah nih, kalau ini kan kita kan di desa ya, apa ada yang rumahnya sempit Pak? Jadi kan nggak ada Pak ya, ombo-ombo ya, luas-luas ya, karena di desa. Kalau di kota itu memang agak rumit juga, kadang-kadang sempit-sempit rumahnya. Baitun wasi'. Yang kedua Pak, markabun hani, tunggangan yang nyaman. Ternyata itu juga disebut Nabi. Maka kalau jenengan beli kendaraan ya upayakan yang nyaman ya.
Itu sing wotak watuk 5 meter watuk. Nanti repot itu. Yang ketiga, al-jaru as-soleh. Ini tadi lingkungan. Tetangga yang soleh. Lingkungan tetangga yang soleh. Maka ini kita perlu ini. Kehidupan kita ini jangan cuek, tapi bagaimana terus berusaha mengajak tetangga-tetangga kita, mendekati, mengarahkan mereka agar menjadi tetangga-tetangga yang soleh. Nah, ini sebuah kenikmatan kalau kita punya tetangga yang soleh. Yang keempat, zaujatun solihatun tu'inu zaujaha ala akhiratihi. Kama qala Rasulullah. Istri solehah, atau sebenarnya yang suami soleh, kalau dibaca lainnya, ini hadisnya, istri solehah yang membantu suaminya untuk selamat di urusan akhiratnya. Jadi istri solehah itu cirinya apa? Di antaranya membantu suaminya untuk urusan akhirat. Misalnya suaminya baru kena penyakit males ngaji, orang malah dikompori, terus yang mau kesel, pertama tuh, ini berarti tidak ngejak nolong akhiratnya, tapi malah ngompori dikon males. Nah, istri yang soleh itu yang terus mengarahkan, mendorong, menyemangati suaminya untuk semangat mencari akhirat. Ojo sing diomongi dunya terus. Ngerti tekan ngomah usahane maju durung. Piye anake sekolah, piye. Ya itu memang perlu juga, tapi jangan sampai semua pembicaraan dunia saja. Kalau dalam urusan dunia kita kok agak seret, cobalah akhiratnya dikuatkan, takwanya dikuatkan, tawakalnya dikuatkan, karena Allah berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, jadi kalau usaha rezeki itu agak sulit, ojo cuma mikir usaha nih, tapi ditingkatkan takwanya, ditingkatkan tawakalnya, dia mengajak pada akhirat. Nanti otomatis rezekinya insya Allah mudahkan. Nah, semoga ini kalau kita di rumah kita punya lingkungan yang baik, di masyarakat kita lingkungannya baik, keluarga-keluarga yang kemudian senang bertemu dalam kebaikan di masjid, di masjid kajian, insya Allah ini ya nafsul lawamahnya bisa terarah kepada naik ke mendekati nafsul mutmainnah. Tapi kalau nafsu lawamah kok ketemu dengan yang buruk, ya, kemudian keluarganya juga keluarga yang hanya ngurusin dunia, wah ini nanti bisa-bisa masuknya ke nafsu yang amaratu bisu. Baik, yang ketiga itu an-nafsu al-amarah bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Ini jiwa yang belum terdidik atau jiwa serambo asli itu memang suka ngajak kepada hawa nafsu. Ya, seperti yang sahabat Nabi Yusuf ya, dalam ayat yang dalam cakapan yang diabadikan di ayat wa ma'ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Rabbu itu Allah. Makanya tadi dalam mukadimah kita membaca mukadimah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jiwanya syar, maka muncullah amal yang sayyi. Jiwanya jahat, kotor, akhirnya muncullah amal yang buruk gitu. Nah, ini jiwa yang dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Ini siapa ini? Ya, ini lawan dari orang yang
jiwanya dari jiwa mutmainnah. Ini adalah orang-orang yang jiwanya dibiarkan tidak dididik, sehingga dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai kodahnya, sebagai pemimpinnya. Dia nafsunya akan mengarah terus kepada apa yang diingini hawa nafsu, apa yang diinginkan dia lakukan. Dia tidak peduli dengan aturan-aturan syariat. Makanya muncullah orang-orang yang mudah selingkuh, ya, sehingga akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Muncullah orang-orang yang untuk mengejar dunia mereka berani korupsi, berani menelikung orang lain, mengabaikan halal haram. Kenapa? Dia targetnya, nafsunya pengen kaya. Muncullah orang-orang yang curang dalam upaya-upaya meraih kekuasaan, karena yang diinginkan kekuasaan. Dia nggak peduli dengan kecurangan, dia nggak peduli dengan urusan hal haram, yang penting kuasa. Muncullah orang-orang yang kemudian berusaha tenar dengan segala cara, meskipun cara itu tidak sesuai dengan syariat Allah. Mereka berusaha mencari cara biar terkenal, yang ikuti kaidah orang-orang Arab yang mengatakan buli zam-zam tu'raf, kencingilah air zam-zam engkau akan dikenal sebagai orang jahat, ya, kencing zam-zam. Ya, jadi akhirnya orang lomba-lomba. Maka bagi jenengan yang mungkin seneng TikTok ini ternyata kata para ahli itu, orang Indonesia itu pengguna TikTok sampai 100 juta lebih. Separuh bangsa Indonesia atau sepertiga itu pengguna TikTok. Makanya untuk dunia bisnis itu rata-rata menggunakan TikTok karena banyak pengikutnya. Nah, di TikTok kan banyak sekali orang-orang yang pengen terkenal dengan mungkin gaya-gaya apa yang tidak sesuai dengan syariat, itu banyak sekali karena targetnya apa? Terkenal. Nah, ini jamaah sekalian, jiwa yang mengarah kepada amaratum bisu. Oleh karena itu, kita kalau ingin memiliki jiwa yang bersih, yang mutmainnah, maka harus bermujahadah, harus mendidik jiwa itu agar menjadi jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tentang pembagian jiwa. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, dan nafsu ammaratul bisu. Nah, kemudian kita akan masuk kepada muhasabatun nafsi. Muhasabah. Apa itu muhasabah? Ya, evaluasi diri, evaluasi jiwa. Ini karena 5 menit lagi sudah adzan sekitar itu, ya, mungkin tidak kita selesaikan sekarang karena ini temanya agak butuh waktu, ya, sekedar sebagai resum-resum akhir gitu aja, bahwa jiwa tadi kalau tidak ada evaluasi itu lama-lama bisa bengal. Apa-apa itu nggak ada evaluasi, nanti nggak ketahuan baik buruknya. Makanya jiwa juga butuh dievaluasi. Dan ini perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Yang kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian evaluasi diri kalian sebelum nanti kalian dievaluasi oleh Allah, dihisab oleh Allah. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Wazinu qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amalmu yang baik, yang buruk. Hitung-hitunglah, persiapkanlah semua itu sebelum nanti kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya muhasabatu nafs. Jadi intinya jemaah sekalian, apa-apa itu memang butuh evaluasi.
Kalau nggak ada evaluasi, nggak ketahuan perkembangannya, ya kan? Makanya sekolah, pedagang, apa saja biasanya mesti ada evaluasi akhir tahun gitu, untuk mengetahui kekurangan, kelemahan sehingga nanti bisa meningkatkan. Begitu pula jiwa kita ini harus sering kita evaluasi. Apakah jiwa kita ini sudah mutmainah atau belum, sudah sesuai dengan harapan atau belum? Itu butuh muhasabatu an-nafsi. Tentang muhasabah ini para ulama banyak sekali menyebutkan tentang pentingnya muhasabah, ya. Di antaranya yang sudah saya sampaikan tadi adalah Umar bin Khattab, kemudian Hasan al-Basri mengatakan al-mu'minu qawamu ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillah. Orang mukmin itu qawam ala nafsihi, yang dialah yang mengatur jiwanya dan dia menghisab dirinya karena Allah. Wa innama khaffal hisabu yaumil qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabatin. Sesungguhnya hisab itu akan ringan di hari kiamat pada kaum yang mereka telah mengambil hisab itu di dunia. Jadi itu jamaah sekalian, paling tidak ini sebagai kesimpulan saja dulu, paling tidak kita berusaha untuk bermuhasabah, baik itu qoblal amal maupun ba'dal amal. Kapan itu qoblal amal? Ya sebelum beramal, kita paling tidak kita tanyakan ke dalam jiwa kita 2 pertanyaan. Jadi sebelum kita ngapa-ngapa, misalnya dengan tadi kesini, sebelum kesini coba dimuhasabai. Nanti ngapa lagi, diupayakan sering muhasabah. Muhasabah itu sering, bukan tahunan. Mau ngapa-ngapa muhasabah. Apa itu dimuhasabai? Tanyakan pada diri sendiri, 5 fa'altu wa kaifa fa'altu. Begitu nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah. 5, apa 5? Mengapa saya lakukan ini? Mengapa saya datang ke Masjid Asobah? Mengapa saya bekerja? Mengapa? Mau apa saja tanyakan mengapa. Ini muhasabah. Apakah jawabannya lillah atau tidak? Itu. Kalau sudah ini bismillah, lanjut. Kalau enggak, hentikan dulu. Rahimallahu imro'an waqafat inda habbi, kata Hasan Basri rahimahullah. Allah merahmati seseorang yang berhenti ketika punya himmah, punya kemauan untuk berbuat amal. Dia tanya kepada dirinya, mengapa saya mau mengerjakan ini? Ketika memang akhirnya lillah, bismillah, fadhol, gitu ya. Yang kedua yang tanyakan apa? Wa kaifa fa'altu. Terus saya mau melakukannya dengan cara apa? Ketika caranya tidak melanggar syariat Allah, ketika saya tidak menentang Islam, ya tafadhol. Tapi kalau caranya tidak sesuai dengan syariat, ya jangan. Gitu. Inilah namanya muhasabah qoblal amal. Nah, ada muhasabah ba'dal amal. Nanti dilihat setelah beramal ini saya sudah tulus benar atau saya ada kekurangan apa. Dicek amal-amalnya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan malam hari sebelum tidur. Mungkin dia berpikir tadi seharian semalam ini apa yang saya lakukan. Apakah saya selama di hari ini saya sudah tulus kepada Allah? Apakah saya sudah berusaha untuk memaksimalkan amal-amal saya? Terus itu sering seperti itu. Nah, ketika seorang hamba itu sering muhasabatun nafas, harapannya nanti semakin kesana, semakin lama semakin baik, semakin meningkat, dan target-target kehidupannya akan juga bisa tercapai dengan semangat perbaikan setiap hari. Kalau lebih demikian tentang muhasabatun nafas, nanti insya Allah kita bisa perluas di kesempatan yang lain. Saya kembalikan, intinya apa tadi? Jiwa itu dibagi 3, nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsu amaratul bisu. Kita berharap bisa masuk mutmainnah. Kemudian untuk jiwa-jiwa ini butuh ada muhasabah, perbaikan diri dengan mengintrospeksi diri,
ya untuk persiapan hari akhir nanti, yang di antara sistem mudanya sebelum amal dan setelah amal. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian tadi tausiah